Kompas Petang kembali, saudara kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari mengaku siap mengikuti pemusatan latihan timnas di Bali 26 Mei. Ia juga siap bersaing untuk mendapatkan tempat di tim inti. Hernando Ari telah mengakhiri kompetisi Liga 1 bersama klubnya Persebaya Surabaya. Hernando Ari menjadi satu dari 5 kiper yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert jelang laga melawan Tiongkok dan Jepang. Ia siap bersaing dengan kiper timnas lainnya untuk mendapatkan tempat utama mengawal gawang skuad Garuda. Siapapun yang diberi kepercayaan pasti akan membuktikan yang terbaik, Mas. Jadi saya bakal latihan yang lebih maksimal, keras dan lebih disiplin lagi buat persiapan lah. Atas siapapun yang dipercaya untuk main ya kasih yang terbaik aja. Sementara Shane Patinama sudah tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan. Pemain belakang timnas ini menyebut pemusatan latihan akan membuat tim lebih solid. Ia yakin timnas Garuda bisa bermain bagus saat menjamu Tiongkok dan meraih kemenangan dengan skor 2-0. Shane juga optimistis Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Win 2-0 whatever, like it doesn't matter what the score is. If we win, we win. That's the most important thing. Yeah. You believe national team go to World Cup maybe? Of course, we all believe. Like if you don't believe, we can just then don't play games because it doesn't make sense. Everybody believes in it. Sementara itu, penyerang timnas Ole Romeni sudah tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Oxford United itu menyebut pertandingan melawan Tiongkok dan Jepang Juni nanti sangat penting untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Dia menyebut timnas mengejar kemenangan melawan Tiongkok dan Jepang. Yes, nice. This is my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So yeah, really important matches. We know what you gotta do, you know. We have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So but we always go for the win, so nothing changed. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau langsung kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang laga melawan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama Direktur FIFA Theodor Giannikos, Erick Thohir meninjau kualitas rumput, fasilitas dan akses penonton. Erick ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik saat laga timnas Indonesia melawan Tiongkok di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada 5 Juni mendatang. Saudara, Persib Bandung menutup Liga 1 musim ini dengan menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dengan dukungan penuh bobotoh, Persib Bandung berhasil ungguli Persis Solo dengan skor 2-0. Laga ini penting bukan karena pertandingan terakhir, tetapi juga penyerahan trofi juara Liga 1. Persib untuk sementara unggul 2-0. Bagaimana reaksi dari bobotoh? Sudah ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Nandar. Ninda, selamat petang. Bisa diceritakan antusiasme bobotoh dalam pertandingan hari ini seperti apa? Iya, selamat sore Dipo dan juga saudara. Sore hari ini suasana di Stadion GBLA tempat pertandingan Persib Bandung melawan Persis Solo memang ini sudah berlangsung sejak pukul 4 tadi, dan di mana seluruh para bobotoh dari berbagai penjuru yang ada dari daerah ini mereka berkumpul memadati Stadion GBLA. Bukan hanya mereka kebagian tempat di tribun saja, namun para bobotoh yang tidak dapat tiket pun mereka rela memadati kawasan sekitar di Stadion GBLA gitu. Sepanjang Jalan Cimencrang mereka berdatangan ke stadion, ada yang mulai pakai
mobil kendaraan pribadi roda 4, pakai roda 2 motor, kemudian juga ada sejumlah rombongan bis dari luar kota Bandung ataupun luar daerah Provinsi Jawa Barat. Bahkan mereka ada juga yang rela jalan kaki berkilo-kilo sampai ke Stadion GBLA untuk menonton dan merapat ke gedung, maksud kami ke Stadion GBLA, saudara. Karena memang kalau kami lihat saat ini suasana di kota Bandung, begitu sore hari ini turun hujan cukup deras di dan juga saudara. Namun kalau saya lihat di ujung-ujung sana sepanjang jalan ini banyak juga mereka yang berjualan atribut untuk Persib begitu, dan mereka juga banyak yang mengadakan nonton bareng di warung-warung kecil. Nah, kalau yang kami dengar saat ini sudah unggul untuk poinnya 2-0 begitu, unggul untuk Persib, dan ini juga membuat para bobotoh semakin antusias untuk dapat merayakan juara Liga 1 Persib Bandung di musim ini. Dipo dan juga saudara, diprediksi nanti setelah selesai pertandingan nanti malam ini para bobotoh pulang akan sambil konvoy di sejumlah titik di kota Bandung. Tidak hanya itu Dipo dan juga saudara, nanti esok hari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang begitu sudah diagendakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat akan digelar apresiasi bagi tim kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung di Gedung Sate. Mereka juga akan konvoy di sejumlah titik hingga nanti finish akan di Gedung Sate dan dilakukan seremonial, di mana juga nanti pemain Persib Bandung bersama official Persib Bandung maupun juga para bobotoh ini mereka akan memamerkan piala Liga 1 yang berhasil diraih oleh Persib Bandung di tahun 2024-2025 ini. Sehingga dihimbau kepada para masyarakat, khususnya bobotoh Persib yang ingin ikut merayakan konvoy esok hari, Pemprov Jabar menghimbau agar mereka boleh ikutan tapi tetap tertib dan selalu menjaga kebersihan kota Bandung. Dipo. Deras yang mengguyur kota Bandung tidak menyurutkan semangat bobotoh untuk merayakan kemenangan. Singkat saja Ninda, untuk trofi sendiri kira-kira kapan pemain Persib ini mampu mengangkat trofi, pukul berapa kira-kira? Ya, Dipo dan juga saudara, kalau informasi yang kami dapatkan memang setelah nanti pertandingan malam hari ini di Stadion GBLA masih akan terus dilanjutkan, begitu akan ada konser, kemudian juga informasinya memang akan diserahkan berupa piala Liga 1 itu ya, Dipo dan juga saudara. Namun memang saat ini kami juga masih belum bisa merapat ke stadion dan jarak kami ini 1 kilometer, sekitar 1 kilometer dari stadion, tapi memang banyak sekali bobotoh yang berkumpul di kawasan stadion maupun di luar area parkir, bahkan di sepanjang jalan Cimencrang. Dan kemudian setelah piala Liga 1 itu nanti setelah didapatkan oleh tim ataupun pemain Persib nantinya nanti akan diamankan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dilanjutkan esok hari untuk perayaan yakni dengan hajat besar untuk merayakan Liga 1 yakni Persib Bandung. Dipo. Jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan Nandar, semangat dalam bertugas karena saya lihat di belakang hujannya tetap deras ya. Terima kasih sekali lagi atas laporannya, hati-hati selalu. Usai jeda saudara, sejumlah jamaah haji menyempatkan berziarah ke makam istri Rasulullah Siti Khadijah di Madinah. Simak informasi selengkapnya di Kompas Petang.